Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Zakia dari kelas 03 sampai 010 dengan NIM 20 10 11 20 05 27. Saya ingin mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perluasan nilai dan ukuran penciptaan tenaga kerja dan produk yang ditentukan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu yang bergantung pada beberapa penanda seperti kenaikan upah publik, upah per kapita, jumlah pekerja yang lebih menonjol daripada jumlah pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan. Perekonomian suatu negara itu sendiri dapat dikatakan berkembang jika latihan keuangan kerabatnya secara langsung mempengaruhi peningkatan penciptaan tenaga kerja dan produk. Sementara itu, bagi para pelaku bisnis, tingkat perkembangan keuangan dapat dijadikan alasan untuk membuat pengaturan kenaikan barang dan aset. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya hingga saat ini terdapat berbagai teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli. Di antara banyaknya teori yang bermunculan berikut ini beberapa di antaranya. Teori historis. Hipotesis yang dapat diverifikasi berpusat di sekitar metode yang terlibat dengan membina ekonomi masyarakat dari tahap kuno ke tahap modern. Masyarakat dunia dan masyarakat pengguna maksimum. Friedrich mengatakan bahwa perkembangan keuangan suatu negara tergantung pada strategi penciptaan dan pekerja penghuninya. Untuk sementara, Karl Bucher mencirikan perkembangan keuangan yang bergantung pada hubungan antara pembuat dan pembeli. Pada masa penutupan RT, daerah setempat hanya membuat merchandise untuk kebutuhan mereka sendiri. Pada tahap RT bangsa, beberapa barang dagangan tidak dapat dikirimkan secara bebas oleh wilayah perkotaan tertentu. Pada tahap pengusaha pusat, kemudian pada saat itu mereka mulai merasakan uang tunai dan mengumpulkan kelimpahan. Memasuki tahap industrialis yang luar biasa, para pengusaha atau pemilik modal muncul dan orang-orang dikoordinasikan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada tahap terakhir, khususnya para industrialis akhir, lubang antara pembisnis dan para ahli melahirkan komunis untuk mengakui kesuksesan normal. Ia membagi perkembangan moneter menjadi 5 fase, yaitu masyarakat konvensional khusus, prakondisi lepas landas, ekonomi matang, dan tahap pemanfaatan massal tinggi. Secara unik, pada tahap lepas landas itulah perkembangan keuangan terjadi. Pada tahap ekonomi maju, masyarakat memiliki pilihan untuk memanfaatkan inovasi secara lebih spesifik dan memadai, dengan tujuan agar penggunaan variabel kreasi lebih memungkinkan. Pada tahap terakhir, tepatnya tahap pemanfaatan massal tingkat signifikan, masyarakat telah mencapai keberhasilan. Kemudian ada teori neoklasik. Ahli ekonomi neoklasik yang terkenal yaitu Joseph Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurut pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus.
Pembangunan ekonomi disebabkan karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembaruan yang diciptakan para pengusaha itu dalam bentuk: 1. Memperkenalkan barang baru. 2. Menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang. 3. Memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru. 4. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. 5. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Menurut teori Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Namun, berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang untuk mencapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, sumber daya alam, luas pasar dan pangsa pasar. Adanya perkembangan teknologi merupakan pandangan neoklasik, merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi dan teori ini adalah penemuan-penemuan baru yang relatif lebih bersifat penghematan buruh, sehingga dengan adanya kemajuan teknis akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang kapital. Proses perkembangan ekonomi menurut teori ini adalah sebagai hasil dari hubungan harmonis antara faktor internal dan faktor eksternal ekonomi. Selanjutnya, ada teori klasik. Pada era sebelum tahun 1870, para ekonomi mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian terpenting. Namun dalam prakteknya penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi oleh permintaan yang tinggi pula, sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran, dan deflasi. Tokoh-tokoh pertumbuhan klasik yaitu Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus. 1. Pandangan Adam Smith. Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan laissez-faire dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Dalam bukunya An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nations 1776, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi 2 aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output, sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu sumber daya alam, yaitu faktor produksi tanah, sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, dan stok kapital yang tersedia. Sumber daya alam merupakan komponen pembatas dari perkembangan moneter. Namun lama sumber daya alam belum sepenuhnya digunakan. Orang-orang yang mengambil bagian penting dalam pembangunan moneter adalah SDM dan stok modal. SDM atau masyarakat dianggap memainkan peran yang tidak terlibat dalam pengembangan hasil. Artinya penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kerja di masyarakat umum. Dengan sedikit memperhatikan tenaga kerja yang dibutuhkan akan terpuaskan
Faktor modal merupakan variabel yang berfungsi dalam pembangunan keuangan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialis dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialis dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Karena adanya spesialis akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. 2. Pandangan David Ricardo. Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno yaitu 1. Pada permulaannya, jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada tahap ini, maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja. 2. Pada tahap kedua, dengan jumlah tenaga kerja dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah. 3. Tahap 3 ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang semakin tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan. 3. Pandangan Robert Malthus. Dalam teorinya, Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Sedangkan Ricardo dan Malthus perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah hingga menjadi 2 kali lipat dalam satu generasi, sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek
pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. 2. Sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 4. Ada budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Yang dilakukan faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. 5. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konsisten, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.